Ibu bapak kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita syukuri nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan kepada kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat berjamaah dan kita sampaikan salawat salam rindu kita buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam hari ini kajian kita saya beri judul Risalah li Ahlil Bala. Wasiat bagi orang yang ditimpa musibah. Tausiah ini saya tujukan kepada orang-orang yang sedang ditimpa musibah, kepada orang-orang yang dalam keadaan bersedih. Wasiat ini saya tujukan kepada orang-orang yang kehilangan orang-orang yang ia cintai, kepada orang-orang yang dalam keadaan galau gundah gulana, kepada orang-orang yang dizalimi, kepada orang-orang yang disakiti. Dan wasiat ini juga saya sampaikan kepada orang-orang yang akan ditimpa musibah. Hadirin yang berbahagia, saya wasiatkan agar kita bersabar. Bila kita ditimpa musibah, ditimpa cobaan, ditimpa bala, malapetaka yang sesuatu itu tidak kita inginkan akan tetapi itu terjadi di luar dugaan kita, kadangkala itu terjadi secara tiba-tiba, maka hendaklah kita bersabar. Saya sampaikan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yang apabila mereka ditimpa oleh musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sampaikan pula salam dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam dari Allah Subhanahu wa taala, bima sabartum, karena kalian bersabar. Fa ni'ma uqbad dar, alangkah indahnya tempat kembali mereka, yaitunya surga. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Ketika ditimpa musibah, ditimpa cobaan, Allah minta kita untuk bersabar. Apa itu sabar? Sabar adalah milkun nafsi anil jaz'i indal bala. Sanggup mengendalikan diri agar dia tidak berkeluh kesah ketika ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh cobaan. Kalau kita sanggup mengendalikan diri, itulah sabar. Hadirin yang berbahagia, sabar itu adalah min izamil akhlak. Di antara akhlak yang paling agung, dari semua akhlak yang agung, di antaranya itu adalah sabar. Sabar adalah sifat yang dengannya Allah sifati para nabi dan para rasulnya. Sabar adalah sifat yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jazainahumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Dan kami beri ganjaran kepada mereka hari ini, kata Allah. Kapan itu? Pada hari kiamat. Bima sabaru, dengan kesabaran mereka, bahwa merekalah orang-orang yang beruntung. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam yang dilemparkan ke dalam api, dipermalukan,
Dilepas semua pakaiannya, kemudian dilemparkan ke dalam api. Dan dia bersabar. Ketahuilah bahwa awwalul khalaiki yuksa yaumal qiyamah Nabiullah Ibrahim, manusia pertama dari semua makhluk yang ada di bumi ini, ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar, yang pertama diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim. Bahkan lebih dahulu dibandingkan dengan nabi kita. Kita dibangkitkan nanti tub'asu huffatan uratan ghulatan buhma, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan, tidak membawa apa-apa. Lalu siapa yang pertama diberi baju, diberi pakaian adalah Nabiullah Ibrahim. Nabi Ismail, ia bersabar ketika harus disembelih. Nabi Yunus dilemparkan ke dalam laut, kemudian dimakan oleh ikan, kemudian dia bersabar. Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, dicampakkan ke dalam sumur. Kemudian dia dibeli, diperjualbelikan, dijadikan budak, hidup sebagai budak. Kemudian dimasukkan pula ke dalam penjara. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu datang ke istana negara, yang kebetulan Nabi Yusuf sudah menjadi khazainul ard, menjadi bendahara di sebuah kerajaan, maka sadarlah salah satu di antara saudaranya, dia mengatakan, innaka la anta Yusuf, kamu pasti Yusuf. Qala ana Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, ya betul, saya ini Yusuf. Qad mannallahu alaina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya kepada kami. Innahu may yattaqillah wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Nabi Ayyub alaihi salam meninggal anak-anaknya. Habis semua harta kekayaannya. Ditinggalkan oleh semua istrinya kecuali satu orang. Kemudian Nabi Ayyub bersabar. Sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wajadnahu sabira, dan kami temui Ayyub dalam keadaan bersabar. Bagaimana kesabaran Maryam diceritakan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dituduh melakukan perbuatan yang sangat tercela, yaitu dituduh berzina. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'asu wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudara Harun, sesungguhnya ayahmu bukanlah orang jahat, ibumu bukanlah seorang perempuan pezina. Kenapa engkau hamil? Maka ketika itu Maryam tidak lagi bisa membela diri karena memang dia hamil. Sehingga dia mengatakan, qalat ya laitani mittu qabla hadha fakuntu nasiyan mansiya. Ya Allah, seandainya saya mati sebelum kejadian ini, maka saya pasti dilupakan oleh semua orang. Sekarang enggak, semua orang tahu berita. Sudahlah dia tinggal sebagai muharrar. Muharraran itu adalah khadimul Masjidil Aqsa. Dia pelayan di Masjidil Aqsa, tinggal di mihrab pula. Kebetulan hamil. Maka ketika itu tak bisa dia membela diri. Saat itu pula lah dia bersabar. Dia bersabar sehingga Allah jadikan dari kehamilan tersebut adalah seorang nabi. Adalah seorang nabi. Nabi Isa alaihi salam. Nabi kita Muhammad juga ditimpa musibah. Jadi orang-orang yang paling besar musibah Allah berikan kepadanya adalah para nabi dan para rasul.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal anak-anaknya, meninggal putranya Abdullah, meninggal putranya Ibrahim di hadapan matanya. Meninggal pula anaknya Ruqayyah, meninggal pula Ummu Kalsum, meninggal pula Zainab, meninggal kakeknya Abdul Muthalib, meninggal pamannya Abu Talib, meninggal istri tercintanya Khadijah, meninggal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berlinang-linang air matanya, ditanya oleh sahabat, "Tabki? Tabki ya Rasulullah? Engkau menangis wahai Nabi?" Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Nabi yang mengajarkan kesabaran kepada umatnya, sementara Nabi sendiri menangis? Innal aina yadma wa innal qalba yahzan. Sesungguhnya mata ini bisa saja berair dan hati bisa saja bersedih. Wala naqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan kita tidak boleh mengucapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang baik. Kecuali yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Nabi kita ditimpa musibah, dia juga bersedih. Akan tetapi dia punya kesabaran yang sangat hebat. Yang tidak boleh ketika ditimpa musibah adalah mencaci maki. Tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyobek-nyobek bajunya, ada yang memukul-mukul pipinya, ada yang merenggut-renggut rambutnya, ada yang memotong rambutnya bagi perempuan karena dia kecewa. Dan itu terlarang. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kita karena itu sudah suratan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki yang selalu ada di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu ada di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kali ada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia selalu membawa putranya. Putranya itu diceritakan bahwa mislus syams, wajahnya itu saking gantengnya seperti matahari. Gagah anaknya. Sudahlah gagah, soleh pula, baik pula, budi pekertinya luar biasa. Baiknya. Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Atuhibbu? Apakah engkau mencintai putramu?" Terkejut dia, mana ada orang yang tidak sayang, yang tidak cinta kepada anaknya. Dengan pertanyaan Nabi ini, maka apa jawabannya? Inni la arjullah ayyuhibbaka kama uhibbu. Wahai Rasulullah, saya berharap dan bermohon kepada Allah agar anak ini nantinya mencintai engkau sebagaimana saya mencintainya. Kemudian berlalulah beberapa hari, tak terlihat orang tadi di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beberapa hari kemudian terlihat kembali orang tersebut. Dan Nabi dapat berita bahwa anak yang ia sayangi, yang ia curahkan segenap perhatian, segala cinta dan harapan terhadap anaknya tadi, ternyata anaknya meninggal dunia. Maka berubah keadaannya. Ketika Nabi bertanya kepadanya, "Mata waladuk?" Meninggal anakmu? Katanya, "Na'am." Iya wahai Nabi. Apa kata Nabi kepadanya? "Ala yasurruka alla ta'tiya baban min abwabil jannah illa wa huwa yantaziruk?" Tidakkah engkau senang, tidakkah engkau gembira, tidakkah engkau bahagia bahwa suatu saat nanti engkau tidak akan mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu surga kecuali dia telah menunggu dia di depan pintu surga tersebut. Isbir ala musibah. Bersabarlah atas musibah yang menimpamu. Dan dia berkata kepada Nabi, "Alahu khasun ya Rasulullah?" Apakah surga itu khusus untuknya saja wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal likullikuma. Kata Nabi,
Akan tetapi untuk kalian berdua, salah satu dari kalian mendapatkan surga tersebut, bukan salah satu, untuk kalian berdua. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sabar ternyata bisa menjadi penyebab kita masuk surga. Ma li 'abdil mu'min indi jaza' idza qabattu safiyatahu fid dunya illa al-jannah. Tidak ada bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala balasan apabila Allah cabut, apabila Allah panggil kekasih hatinya. Bisa jadi istrinya, bisa jadi anaknya, bisa jadi ibunya, bisa jadi orang-orang yang ia cintai. Tapi dia bersabar, summah tasib illal jannah. Kecuali balasannya itu adalah surga. Bersabar ini berat. Bersabar ini berat. Akan tetapi tak semua orang bisa bersabar. Dan tak semua orang bisa meraih surga dengan kesabarannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah para nabi, menceritakan kisah-kisah masa lalu? Inna fi qasasihim la'ibrah. Sesungguhnya dari kisah-kisah mereka itu ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita raih. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adalah Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mempunyai seorang saudara bernama Qusam. Qusam ini adalah orang yang sangat saleh, sangat taat, sangat baik, sangat lembut dalam tutur sapanya. Pokoknya dia adalah orang yang sangat sempurna akhlaknya. Diceritakan bahwa Ibnu Abbas lebih mencintai Qusam ini bahkan dibandingkan dengan anaknya sendiri. Dalam sebuah safar, di perjalanan, terdengar berita bahwa meninggal saudaranya tadi. Lalu dia turun dari tunggangannya, dari untanya. Dia mengambil wudu, kemudian dia salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa yang engkau lakukan wahai Ibnu Abbas? Apa katanya? Hadza ma amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi ada salah satu sunnah yang tertinggal bagi kita. Ketika terdengar berita orang meninggal dunia, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada satu sunnah yang kita tinggalkan. Apa itu? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau alhamdulillah ala kulli hal, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika idza mata waladu abdi, apabila meninggal putra dari hambaku, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, qabattum walada abdi, kalian telah panggil, telah cabut nyawa putra hambaku? Faqala na'am, ya, kata malaikat. Qabattum samrata fuadi, kalian telah cabut buah hatinya? Kata malaikat, na'am, ya. Famadza fa'ala 'abdi? Lalu apa yang dilakukan oleh hambaku? Faqala hamidaka wastarja'.
Dia memujimu ya Allah dan dia mengucapkan istirja. Jadi ketika ditimpa musibah dia ucapkan alhamdulillah baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah, alhamdulillah, wastarja'a mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Faqala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ubnu li'abdi baitan fil jannah." Bangunkan untuk hambaku itu rumah di surga. Wasammuhu bi baitil hamdi. Dan beri nama rumah tersebut Baitul Hamdi. Jadi bukan nama masjid saja di Baitul Hamdi. Ternyata Baitul Hamdi itu ada rumah di surga. Nama rumah tersebut adalah rumah Baitul Hamdi. Bagi orang-orang yang bersabar. Bagi orang-orang yang mengucapkan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika meninggal lakin kurang aja, alhamdulillah. Tak kurang aja loh. Walaupun baik, walaupun cinta kita keren alhamdulillah, baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang membuat seseorang itu bisa tabah, bisa kuat, bisa tegar menghadapi musibah adalah salat dan berdoa. Allah mengajarkan wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, bahwa itu berat illa 'alal khashi'in. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika meninggal Abu Salamah. Abu Salamah ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diutuslah oleh Nabi salah seorang sahabat menemui Ummu Salamah. Hai Ummu Salamah, sesungguhnya Nabi kita mengajarkan bahwa apabila ditimpa musibah maka ucapkanlah doa. Berdoalah. Apa doa tersebut? Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairam minha. Hafalkan doa ini. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairam minha. Ya Allah, berilah ganjaran, berilah pahala kepadaku dari musibah ini. Berilah aku kekuatan, tolonglah aku menghadapi musibah ini. Wakhluf li khairam minha, dan beri kepadaku ganti yang lebih baik darinya. Mungkin mobil kita atau Honda kita Honda second, tahu-tahu hilang. Siapa pula yang tak sedih kenderaan kesayangannya hilang? Contoh, ketika dia mendapatkan ganti, ternyata tak boleh dinyonan baru. Dan ini yang terjadi kepada Ummu Salamah. 4 bulan setelah kematian suaminya, 4 bulan 10 hari. Karena masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. 4 bulan 10 hari dia harus menunggu. Setelah 4 bulan 10 hari datang utusan dari sahabat Nabi SAW. Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya ada orang yang hendak melamarmu. Lalu apa katanya? Adakah orang yang lebih baik dibandingkan dengan Abu Salamah? Dia berpikir tidak ada lagi orang yang lebih hebat dari suaminya. Tidak ada lagi orang yang lebih baik dibandingkan dengan suaminya. Karena memang suaminya itu orang yang sangat-sangat sayang kepadanya. Orang yang sangat bertanggung jawab. Orang yang sangat-sangat jujur. Orang yang pokoknya semua sifat-sifat kebaikan terkumpul pada diri Abu Salamah. Sehingga dia tidak berpikir bahwa ada orang yang lebih baik darinya. Kata sahabat tadi, ada wahai Ummu Salamah. Siapa itu? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi. Dia dilamar oleh Nabi. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah,
berilah aku ganjaran, berilah aku kesabaran dari musibah yang menimpaku, dan beri aku ganti yang lebih baik darinya. Ternyata yang datang kepadanya adalah manusia terbaik di permukaan dunia ini, yaitunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kau mati lagi copek sokwi, alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan beri aku ganti yang lebih baik darinya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dua hal. Pertama, alhamdulillah. Setelah itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita ketika mendengar berita duka, kita hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan tidak hanya sampai di situ yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar jangan sampai kita terlalu kecewa dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita jangan terlalu bersedih dengan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Sesayang-sayangnya kita kepadanya, kita pasti akan terpisah. Sesayang-sayangnya kita kepada anak kita, kita pasti akan terpisah dengannya. Sesayang-sayang anak kepada orang tuanya pasti akan terpisah dengannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bersabarlah. Bersabarlah. Kemudian ketika salah seorang dari warga atau rakyat dari dinasti Bani Abbasiyah, kebetulan dia tinggal di tepi sungai dengan harta yang banyak, dengan ternak yang banyak, dengan kebun-kebun yang banyak. Suatu ketika dia keluar rumah. Keluar rumah tujuannya mencari kayu bakar. Sore hari pulang. Sampai di rumah, ternyata seluruh hartanya, rumahnya, anak-anaknya terbawa arus banjir bandang. Nah, kita kan sering mendengar banjir bandang di Sumbar Raya. Ternyata terbawa oleh arus banjir bandang. Semua hartanya hilang. Rumahnya dibawa oleh air, termasuk anak dan istrinya hilang. Tinggal hanya pakaian yang menempel di badannya. Kemudian yang tinggal satu unta yang tidak berada di tepi sungai waktu itu. Dia tidak putus asa, dia cari kemana-mana untanya. Dicarinya kemana-mana, mengeliling kampung. Ketemu dengan untanya. Setelah bertemu dengan untanya, ketika unta mau ditangkap, melayang pula kaki unta tersebut ke wajahnya. Buta kedua matanya. Buta kedua matanya. Lalu mendengar berita ini, datanglah khalifah dari Bani Abbasiyah menghampiri orang tadi. Apa kejadiannya setelah bercerita panjang? Kemudian lalu bagaimana sikapmu? Apa katanya kepada khalifah? Inni arda biqada'illah. Sesungguhnya saya ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tak berkeluh kesah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Datang seseorang bernama Syuryah Al-Qadi. Seorang pemuda datang kepadanya. Bercerita tentang nasibnya yang malang. Dia bercerita tentang kesusahan demi kesusahan, penderitaan demi penderitaan. Dia bercerita kepada Syuryah Al-Qadi. Apa kata Syuryah Al-Qadi setelah mendengar keluhan-keluhan curhat? Apa kata Syuryah Al-Qadi kepadanya? Iyyaka wasyaqwa li ghairillah. Janganlah engkau mengadu kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Inna man tashku ilaihi la yakhlu an yakuna aduwuka am sahibuka. Sesungguhnya orang yang engkau mengadu kepadanya tidak akan terhindar dari dua hal. Bisa jadi dia adalah musuhmu atau dia itu adalah temanmu. Seandainya dia itu musuhmu, fayushammitka. Seandainya engkau mengadu kepada musuhmu, dia pasti akan mencemoohmu. Dia pasti akan senang. Cobalah, anda obel dia. Pasti itu orang. Dirasa lah. Alhamdulillah. Macam-macam lah. Respon orang kalau dia musuh. Seandainya engkau mengadu kepada temanmu, kepada sahabatmu, kepada orang yang mencintaimu, ketahuilah engkau membuat dia bersedih. Pasti engkau akan membuat dia bersedih dan merasakan apa yang menimpamu. Dia akan merasakan musibah yang menghampirimu. Maka mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tempat mengadu selain dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika ini kan musim pacu ya. Jalur pendekal hulu Bukit Tabandang itu kan laju tuh dulu ya. Tak pernah terkalahkan. Dimanapun gelanggang selalu menang. Waktu itu saya masih bertugas di Hulu Pantai. Kawan saya yang akrab sekantor dengan saya, kami lewat di tenda jalur, maratok sama-sama, manangi sama-sama. Macam orang kematian, apa hal apa yang terjadi? Nan pensan nan manangi, nan maluluang. Apa hal? Jalur kalah. Jalur kalah. Maratok. Seorang anak sekolah menangis terseduh-seduh. Andai apa? Itulah bang. Cinta dan ditolak. Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa ta'ala takkan sia-sia. Ketahuilah oleh Bapak Ibu sekalian. Apapun yang terjadi dengan kita, ridho atau tidak ridho kita, rela atau tidak rela, suka atau tidak suka, itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Tidak terpilih kita jadi anggota DPR, tak perlu terlalu sedih. Kalau terpilih jadi bupati, karena sebentar lagi akan jadi, hendaknya ceramah macam itu didengar oleh kedua oleh seluruh kandidat. Tak terpilih, tak terlalu bangga. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena apa? Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena catatan takdir telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir tak akan berubah. Dan itu telah dicatat 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu sedih. Pasti akan terjadi. Karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jaffatis suhuf. Catatan itu telah kering. Dan kita tak bisa merubah itu. Maka orang-orang yang memaki-maki Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpanya, seolah-olah dia tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu. Seolah-olah dia tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita hendak mengadu? Ketika sakit sakaratul maut, wal taffatis saqu bisaq, ketika betis bertemu dengan betis. Ila rabbika yawma idzil masaq, dan dia akan kembali kepada Tuhannya. Di saat-saat sakaratul maut tersebut dia mengatakan waqila man raq, siapa yang bisa mengobatiku? Kalau sudah harus mati, pasti mati. Siapa lagi yang bisa mengobati? Dokter spesialis mana yang bisa mengobati? Bahkan dokter spesialis pun akan mati. Dokter spesialis pun akan mati. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terimalah. Karena apa? Karena itu kadang dunia ini tidak akan berlaku sebagaimana kehendak dan keinginan kita.
Kejadian-kejadian yang akan kita hadapi ini mungkin kadangkala tidak sesuai dengan harapan dan maunya kita. Yang berlaku adalah kehendak dan maunya Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita bersabar. Kalau seandainya kita sekarang mungkin masih bersama orang-orang yang kita cintai, masih ada anak, masih ada istri, masih ada suami, tapi pasti akan terpisah. Kadang anak dulu mati dari orang tuanya. Dia berharap dia bisa menengok anaknya berhasil. Dia ingin sebelum wafat ingin menengok anaknya bahagia. Dia antar ke pelaminan. Belum lagi sampai ke pelaminan, mati. Lah tunangan guys. Lah berharap itu jadi jodohnya. Tahu-tahu enggak dong. Kehendaknya enggak berlaku. Yang berlaku kehendak Allah. Kadang sampai belasan tahun pacaran. Tapi enggak itu jodoh yang ditakdirkan Tuhan. No? Seboleh tahun mentraktir. Tahu-tahu nikah dengan orang lain. Kan malang tuh. Hadirin kaum muslim, yang berlaku jodoh sudah ditentukan oleh Tuhan. Umur sudah ditentukan oleh Tuhan. Maka dari itu kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita bersabar. Karena sabar bisa menjadi wasilah, jembatan yang bisa mengantarkan kita ke gerbang surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, takkan sebanding dengan amal kita. Makanya Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar tersebut bighairi hisab. Amal kita datang ke masjid setiap solat 5 waktu sehari semalam itu tak akan bisa untuk membeli surga, tak akan bisa. Terlalu mahal surga tersebut. Apa yang membuat kita dapat ganjaran tanpa batas tersebut? Salah satunya adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mencukupkan balasan bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah wasiat yang dapat kami sampaikan. Barangkali kalau ada pertanyaan, kita persilakan. Seorang datang kepada Syekh Muhammad Arifi di Saudi. Saya terkejut, kata Syekh Muhammad Arifi. Dia dibalut tangannya. Begini. Rupanya luka bakar. Mulanya saya berpikir bahwa dia akan bertanya kepada saya apa hukumnya berwudu atau tayammum pakai jabirah. Jabirah itu apa namanya? Perban. Nah, itu bahasa Arabnya jabirah. Saya berpikir bahwa dia akan bertanya kepada saya tentang jabirah. Bagaimana berwudu, bagaimana bertayammum. Lalu dia berkata kepada saya, doakan saya wahai Syekh. Wahai Syekh, mohon doakan saya. Maka apa kata Syekh Muhammad Arifi? Allahu yashfika wa afika. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu dan mudah-mudahan Allah memaafkanmu. Allahu yashfika wa afika. Kemudian saya bertanya kata Syekh, apa yang terjadi denganmu?
Di rumahku terjadi kebakaran. Setelah api itu membesar, baru saya terbangun. Ketika saya terbangun, menengok api, saya langsung lari keluar. Setelah sampai di luar, katanya baru saya sadar bahwa anak saya 5 orang sedang tertidur. Dan tak sempat saya mengambilnya satu persatu dari anak saya, kemudian meninggal dunia semuanya. Semua anaknya meninggal. Rumahnya terbakar. Lalu Syekh mengatakan kepadanya, hendaklah engkau bersabar. Inna izamil jaza ma'a izamil bala. Kadangkala ganjaran itu sebanding dengan musibah, dengan cobaan. Kadangkala ganjaran itu sebanding dengan cobaan yang Allah timpakan kepadanya. Allah timpakan cobaan, kemudian dengan itu pulalah Allah angkat derajatnya. Dengan itu pulalah Allah muliakan dia dengan kesabarannya. Hadirin kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Baru saja saya pindah dari Hulu Kuantan ke Kuantan Mudik waktu itu. Pas di samping kantor camat Kuantan Mudik. Subuh terjadi kebakaran. Pas kami masuk kantor, datang berita itu. Kami datang ke situ. Sampai di situ dapat kami berita bahwa semua seisi rumahnya semuanya hangus, terbakar. Tak ada yang selamat kecuali pakaian yang ada di badannya. Semua rumahnya terbakar. Untung istri dan anak-anaknya selamat. Alangkah sedihnya kita. Rumah terbakar, habis semuanya. Semua rumahnya, semua hartanya habis. Yang tinggal hanya pakaian sahabat toga. Maka karena datang himbauan, datang bantuan, dan alhamdulillah dibangunkan langsung rumah layak huni dari Basnas. Dapat rumah baru dia. Mungkin karena sabarnya. Mungkin karena doanya, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Baca doa ini. Ketika yang hilang itu suami kurang ajar, datang suami baru. Bisa jadi doa tadi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali demikian tausiah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita sanggup bersabar terhadap semua musibah yang menimpa kita. Baik sakit. Siapa pula yang tak akan sakit di antara kita? Siapa pula yang tak akan bersedih di antara kita? Siapa pula yang tak akan mati di antara kita? Tapi ketahuilah, ma asaba min musibatin min hammin wala ghammin wala huznin wala adha illa kafarallahu bihi khataya. Tidak ada satu musibah yang menimpa salah seorang di antara kalian, baik kesedihan, gundah gulana, wala adha, penyakit, hatta syaukah yashukuha, sampai duri yang menusuk kaki kita, tertusuk duri kita, itu kan musibah. Illa kaffarallahu bihi khataya, kecuali Allah hapuskan dosa-dosanya. Mungkin terlalu banyak dosa, tapi satu kali musibah hapus dosanya. Dengan apa itu? Dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Mungkin dengan itu Allah Subhanahu wa taala membuat dia dimuliakan. Yang sepanjang hidupnya, sepanjang perjalanan tak pernah dia mengucapkan kalimat thayyibah. Tak pernah dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah. Tak pernah dia. Tahu-tahu bocor oto. Sedang buru-buru bocor oto. Hari hujan. Apa yang dia ucapkan? Astagfirullah. Ternyata astagfirullahnya menghapuskan dosanya.
Mungkin dia berencana sampai di Pekanbaru itu jam 9. Tahu-tahu jam 7 bocor tuh. Apa boleh buat? Tapi dengan itu pula lah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang selama ini dia menjauh. Mungkin dengan itu. Barangkali berbagai cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.